Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya karena kasih dan karunia-Nya, kita boleh ada sebagaimana adanya pada malam ini. Dan baiklah bila rasa syukur itu kita nyatakan sejenak melalui doa dan mendengarkan serta merenungkan firman-Nya. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu lah, hanya karena cinta-Mu lah, kami masih boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Dan kiranya firman yang akan kami baca dan dengarkan, kami makin diperlihatkan tentang cinta Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, kuasai kami. Kami buka hati untuk dipimpin, diarahkan dalam memahami pengajaran dari firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita malam ini diberi judul berdoa bagi orang yang tersesat. Masih diambil dari surat Yakobus pasalnya yang ke-5 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20 yang mengatakan, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang berbuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara, kita mengenal dalam tata ibadah kita doa sepaat dari kata simpatos, di mana kita menyatakan simpati, bahkan empati kita, sehingga bisa kita mengatakan bahwa doa sepaat adalah doa di mana kita menyatakan kasih kita kepada semua orang dan terkhusus kepada yang lemah. Yakobus mengajarkan hal itu dalam bacaan kita. Doa bagi saudara kita yang tersesat. Jika kita telah berdoa bagi yang menderita, bagi yang sakit, maka satu hal yang perlu kita doakan adalah saudara kita yang tersesat dari kebenaran. Tentu ayat ini berhubungan dengan pelayanan kita dari hari ke hari dalam menyelamatkan jiwa-jiwa yang menyimpang atau menjauh dari kebenaran Tuhan. Karena seperti ini tentunya sangat berbahaya bila dibiarkan saudara kita sama kita yang menyimpang atau jauh dari kebenaran Allah. Berbahaya karena si pelanggar ini bisa saja memberi pengaruh kepada sesama yang lain. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita baca Ibrani pasal 12, bisa saja yang menyimpang dari jalan Allah akan dihajar oleh Allah. Ia juga mendapati bahaya untuk melakukan dosa yang mendatangkan maut. Kalau kita baca dalam pertama Yohanes pasal 5 ayat 16-17, Allah menghajar orang-orang jemaat di Korintus yang berbuat dosa, bahkan beberapa orang dari mereka yang meninggal. Pertama Korintus pasal 11 ayat 30. Tapi anggota yang murtad itu atau yang menyimpang dari kebenaran itu bisa dikatakan berbahaya, karena pelanggarannya akan bisa memengaruhi orang lain juga. Satu orang yang tersesat dapat merusak banyak hal yang baik. Itu bisa kita baca dalam Khotbah pasal 9 ayat 18. Itulah sebabnya mengapa perlu yang rohani harus bertindak menolong orang yang telah menyimpang dari kebenaran Allah. Apa yang harus kita lakukan jika kita melihat seorang saudara kita seiman menyimpang dari kebenaran? Kita harus mendoakan dia, tentunya juga mencarinya. Tidak sebatas mendoa, tapi mencarinya dan menolongnya agar ia bisa insaf kembali ke jalan yang benar. Orang-orang yang percaya perlu diinsafkan, seperti kata Yesus kepada Petrus, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu. Lukas pasal 22 ayat 32. Mencari yang terhilang memang penting, tetapi memenangkan yang diselamatkan, yang sudah diselamatkan, itu juga penting. Jika saudara kita telah berbuat dosa,
dan menegurnya, dan kemudian menyesal. Mendengarkan setiap pengajaran dan teguran itu, bahkan doa, maka kita telah mendapatkannya kembali. Matius 18 ayat 15. Kata mendapat kembali, dapat berarti memenangkan. Yakobus pasal 4 ayat 13 mengatakan, memenangkan yang diselamatkan sama pentingnya dengan memenangkan yang terhilang. Biarlah kita terus berdoa dan mencari saudara kita untuk diselamatkan, agar yang tersesat boleh berbalik kembali ke jalan kebenaran di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, pemberi segala sesuatu yang baik, begitu banyak pemberian-Mu yang kami nikmati dari hari ke hari. Dan biarlah pemberian Tuhan itu pun juga kami dapat salurkan dan berikan kepada sesama kami. Juga termasuk dalam hal mendoakan saudara kami yang tersesat agar boleh berbalik ke jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan bekerja hari ini, dan di tempat kami bekerja, kami yakin di sana pun kami dapat menjadi saksi Tuhan yang benar. Kami bersyukur untuk kesempatan dapat beristirahat pada malam ini. Dalam istirahat ini, kami dapat menikmati ketenangan dan bangun dan kekuatan, sebab kami tidur dan bangun bersamamu. Terkhusus bagi saudara kami yang sakit dan saudara kami yang dalam usia lanjut atau orang tua kami dalam usia lanjut, dan kami yang jauh dari sanak keluarga. Terima kasih Tuhan, berkenanlah kiranya terus menyatakan berkat-Mu kepada kami. Dan pada saat ini mari Bapak Ibu Saudara membuka hati di hadapan Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.